Yo, para wibu Rumanars, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, di segmen Bacotan Wibu kali ini gue mau nge-review anime isekai lagi. Dan yang mau gue review kali ini adalah Tensai Kizoku, salah satu anime harem yang ya mungkin banyak orang suka ya, terutama ya orang-orang Indo gitu kan. Kayaknya pada suka gitu anime isekai dengan konsep dan genre yang kayak gini gitu loh. Tapi ya sebelum ke bacotannya gitu kan, sebelum gue ke reviewnya ya gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, ya lu bisa lah gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung ke membership Warga Isekai, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin. Contohnya ya kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru dan The Zero Esper. Sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya udahlah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih, cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke reviewnya. Kayak biasa gue bakal sebutin poin per poin aja gitu ya biar gampang. Dan pertama gue mau bahas masalah grafis dulu, yang gue bagi lagi nih jadi beberapa bagian, mulai dari gambar karakternya, backgroundnya, detail gambarnya, pewarnaan, kontras, dan juga motion. Pertama gue bisa bilang gambar karakternya itu B aja, nggak ada istimewanya sama sekali. Ya kalau kita bandingin gitu ya sama anime musim ini yang baru aja keluar gitu kan, kayak Oshinoko, terus Isekai Digit Skill, ya gambar karakter dari Tensai Kizoku itu ya B aja gitu loh, standar anime zaman sekarang lah, nggak ada sesuatu yang wow banget. Terus soal background juga sama gitu, B aja. Bahkan ya kesan natural backgroundnya itu sama sekali nggak dapat di mata gua, karena ya backgroundnya kadang ada yang terlalu blur gitu kan, atau terlalu bokeh, atau kadang ada yang kurang gitu. Jadi ya kesan naturalnya kurang di mata gua. Terus juga detail karakter, nah ini sama aja gitu, nggak ada detail yang istimewa. Dan ya bisa gue bilang standar aja detail karakternya. Terus juga pewarnaan yang ya oke lah, nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap juga gitu. Jadi ya posisinya pas lah, dan kontrasnya juga pas. Jadi ya kita yang nonton gitu kan nggak sakit mata gitu, nggak kayak anime Isekai Digit yang nonton bikin sakit mata gitu karena warna dan kontras yang berlebihan. Sedangkan ya Tensai Kizoku punya pewarnaan dan kontras yang pas di mata gitu, jadi ya nggak bikin sakit mata. Terakhir masalah motion yang menurut gue ya terlalu kaku lah. Dan kalau gue bisa bandingin ya sama anime Isekai Digit, Tensai Kizoku itu punya motion di bawahnya gitu. Jadi ya bisa dibilang motion dari Tensai Kizoku itu agak kurang gitu. Cuma ya mungkin karena ceritanya emang buat nyantai gitu ya, jadi ya masalah motion nggak terlalu dipeduliin lah sama mereka. Karena ya selama ini kan udah jadi stigma masyarakat gitu ya, kalau anime santai ya buat apa gitu punya motion yang bagus dan grafis yang bagus gitu. Ya nggak salah sih gitu kan, makanya ya studio pasti main aman dan ngambil standar grafis, standar motion yang sekarang aja gitu, yang pas-pasan aja, yang soft dan ya cocok aja buat anime nyantai yang nggak terlalu berlebihan lah. Nah masalah grafis udah, sekarang gue mau bahas masalah sound yang bakal gue bagi lagi jadi beberapa bagian, kayak opening, ending, back sound effect, dan juga seiyuu. Pertama opening dan ending. Ya jujur sih kalau opening gue nggak terlalu suka ya. Bagian awalnya sih bagus gitu, opening awalnya bagus lagunya, cuma ya pas masuk ke ref gitu ya gue nggak terlalu suka sama ref dari openingnya. Walaupun ya lagunya bisa ngasih vibe fantasi banget gitu lah. Dan buat ending lagunya, nah ini yang gue suka banget nih, yang entah kenapa gitu ya anime nyantai zaman sekarang tuh punya ending yang enak-enak gitu kan, kayak Kamitachi, Beastamer, ada Leno Daichi Nite, itu endingnya itu enak-enak gitu. Dan ya termasuk Tensai Kizoku ini gitu loh. Dan ending dari lagu animenya itu ya ngasih vibe yang fun banget gitu kan, yang dimana ya kesan kesan kalau Tensai Kizoku itu anime nyantai itu dapat banget di ending animenya. Ya emang gitu kan endingnya tuh standar J-pop banget gitu, tapi ya enak aja lagunya. Apalagi buat gue sendiri yang emang suka lagu-lagu dengan vibe fun kayak gini. Terus masalah backsound dan sound effect, ya ini sih biasa aja ya, atau malah cenderung kurang gitu buat gua. Ya balik lagi gitu, mungkin ya karena anime ini anime santai, jadi ya daripada ngabisin budget buat backsound sama sound effect yang gak terlalu penting bagi anime santai, mending ya budgetnya itu dipakai buat yang lain gitu, ketimbang sound effect atau buat backsound yang gak terlalu penting di anime nyantai. Cuma ya buat orang yang suka nonton anime pakai headset gitu kan, pakai headphone, pasti ya ngerasa kalau ya ada yang kurang dari backsound sama sound effect-nya gitu. Karena ya mereka yang pakai headset atau headphone pasti udah terbiasa sama
sound effect dan backsound yang wow banget gitu ya. Kita bisa ambil contoh lah kayak di Midnight in Shadow gitu, itu backsound sama sound effect-nya oke gitu loh. Apalagi pas di episode berapa 19 yang suaranya Cheat ada di balik tembok di balik kaca itu, sound effect-nya tuh mantep banget di situ. Makanya ya bagi gue yang biasa nonton anime pakai headset, pakai headphone ya cenderung kurang backsound sama sound effect-nya. Cuma balik lagi, anime ini anime buat nyantai, jadi ya sound effect sama backsound nggak terlalu penting lah. Terus masalah seiyu ya, selama gue nonton gue cuma nemu satu hal yang ganjel gitu. Kok suaranya si MC atau siapa sih namanya, Chain, gimana sih pronunciation-nya? Kain aja lah ya gue nyebutnya ya. Kok suaranya Kain itu kayak cewek banget gitu. Yang akhirnya ya gue cek lah gitu kan di Anime Leads, dan ya ternyata seiyunya emang cewek gitu. Jadi wajar lah kalau suaranya soft banget gitu kan, nggak ada maco-maconya. Dan sebagian besar seiyu di Tensei Kizoku ya seiyu yang biasa main jadi support karakter aja gitu, bukan main karakter. Dan ya biasanya ya mereka juga main bukan di project-project anime gede gitu, kayak SEO, Bleach, Fate Series, Gintama, atau yang lainnya. Ya makanya gitu kan, bagi gue ya wajar gitu, biasa aja. Soalnya ya mereka biasa main jadi support karakter di project-project kecil gitu, bukan main karakter di project-project gede. Ya kecuali si Mili ya, atau siapa tuh gurunya Kain tuh, yang menurut gue bagus gitu. Karena ya seiyunya juga seiyu berpengalaman yang udah ngisi karakternya Ais dari seri dan Machi. Makanya ya suaranya bisa oke lah. Nah sekarang gue bakal bahas karakternya dulu nih, tapi yang gak semua. Gue bakal bahas beberapa aja, dan mungkin ini bakal kena kritik banget sih dari gue. Pertama ya soal si Ken, yang bagi gue sifatnya bocah banget gitu ya. Ya mungkin ada yang bilang gitu ya, namanya ya bocah, wajar dong kalau sifatnya kayak bocah. Ya nggak salah sih, ya emang nggak salah gitu. Wajar kalau bocah punya sifat kayak bocah. Tapi itu kalau Ken nggak inget sama kehidupannya di masa lalu atau kehidupannya waktu di bumi. Tapi masalahnya si Kain itu inget sama kehidupannya di bumi atau di masa lalu. Yang dimana di masa lalu dia adalah bocah SMA yang udah berusia 17 tahun, yang harusnya Kain itu punya pola pikir dan mental bocah SMA yang udah berusia 17 tahun gitu. Bukan mental dan pola pikir bocah lagi. Harusnya ya itu ada gitu loh. Itu kayak miss banget loh di gua. Lu bocah SMA tiba-tiba pola pikir lu kayak bocah SD lagi gitu loh. Ya ini kasusnya mirip gitu kan, kayak MC dari Kenja no Mago yang ingat kehidupan di masa lalu sebagai orang dewasa gitu kan, terus punya mental orang dewasa, tapi pola pikirnya jadi kayak bocah lagi pas direinkarnasi ke isekai. Jadi kayak kayak dua orang yang berbeda gitu, padahal ya itu satu orang yang sama. Kenapa sifat pola pikir mental itu jadi berubah banget? Cuma ya buat Tensei Kizoku itu ya nggak separah Kenja no Mago lah bagi gua, karena ya namanya masih bocah SMA ya masih oke lah, mungkin masih labil gitu kan, bukan orang dewasa yang udah kepala 3 gitu kayak Kenja no Mago. Kalau MC dari Kenja no Mago mah udah parah banget, itu udah kepala 3 ya kan, maksud gue ya udah 30-an gitu. Terus pas direinkarnasi ke isekai jadi kayak bocah lagi kan, nggak masuk akal gitu loh. Terus soal si dua loli yaitu Teles dan juga Silk, yang bagi gua apa sih bangsat gitu loh. Ini dua bocah tuh cringe banget. Kadang-kadang gue geli gitu kan sama tingkah mereka yang masih bocah aja udah mikirin cinta-cintaan, bangke kayak ilah lu bocah, pikiran lu udah cinta-cintaan anjing. Terus masalah dua gurunya Kain yaitu si Mili sama Nina, yang bisa-bisanya gitu kan suka sama bocah, bangsat. Gue berasa ngelihat cewek yang lagi nyari itu loh sugar baby anjir. Ya kecuali kalau si Mili sama Nina itu punya tujuan tertentu gitu loh. Ya misalnya kayak manfaatin Ken itu oke lah gitu kan, dikasih kesan kayak mereka suka sama Ken, atau enggak ya Kain itu punya skill yang bikin semua orang tuh jatuh cinta sama dia, itu juga oke. Atau enggak ya mereka tahu, atau si Mili sama si Nina tahu kalau Ken itu dulunya remaja 17 tahun, itu juga oke gitu, kasih cinta-cintaan antara Ken, Mili sama Nina. Tapi nyatanya mereka kagak tahu kalau dulunya Ken itu bocah 17 tahun gitu kan. Ya nggak ada satupun lah kondisi yang tadi gue sebutin itu terpenuhi. Jadi aneh gitu ngeliatnya gitu, kok bisa gitu Mili sama Nina suka sama si Kain. Makanya ya kayak yang gue bilang tadi, kalau gue ya berasa ngeliat mbak-mbak yang lagi nyari sugar daddy gitu loh. Sugar daddy, sugar baby anjir.
Nah terus siapa lagi gitu, si siapa bapaknya Kane, terus juga bapaknya Silk sama si Raja nih. Gue ngeliatnya kayak apa ya, kagak ada wibawanya bangke. Padahal ya mereka bangsawan gitu kan, terutama bapaknya Kane gitu kan, yang kesannya malah kayak temen atau abangnya Kane gitu ketimbang bapaknya Kane. Kayak lu bapak kagak ada wibawanya bangsat. Cuma ya balik lagi gitu kan, buat yang nonton anime ini buat nyantai, ya lu gak usah peduliin apa yang gue bilang tadi. Lu gak usah mikirin sifat karakternya yang pada aneh gitu. Tapi buat yang suka nonton anime serius, terutama ya buat mereka yang nyari logik dalam anime, ya lu gak usah nonton anime ini gitu. Apa yang gue bilang tadi ya itu valid banget soalnya. Dan ya lu gak bakal suka sama anime Tensei Kizoku ini karena ya emang gak bisa dimasukin logik. Nah sekarang gue bakal bahas jalan ceritanya selama 4 episode ini. Pertama, gue suka sama konsep masuk isekainya si Jane yang mirip kayak Kazuma. Walaupun ya nggak se-masterpiece Kazuma gitu kan yang sampai sekarang gue inget banget gitu. Tapi ya oke lah, masih mending gitu kan ketimbang karena kesalahan dewa gitu yang udah mainstream, atau ya mati ketabrak trukun gitu kan yang mainstream banget ya. Oke lah, mati secara komedi kayak gitu masih lumayan lah. Kedua, ceritanya udah oke, bisa nyampein poin per poin. Cuma ya bagi gua gitu kan, ceritanya itu cenderung agak kecepatan dan ada beberapa yang ganjel juga, tapi ya masih bisa gua nikmatin lah. Ketiga, romance-nya terlalu dipaksa bagi gua. Kayak yang gua bilang tadi lah, masa masih pada bocah 10 tahun udah mikirin cinta-cintaan. Kesannya ya maksa banget gitu bikin komedi romance. Terus juga si Millie sama Nina bisa-bisanya suka sama Kain yang ya dia masih bocah 10 tahun gitu. Kecuali kayak yang gue sebutin tadi, kalau misalnya Millie sama Nina itu pengen manfaatin Kain, atau Kain punya skill yang bisa bikin orang jatuh cinta, atau ya si Nina sama Millie tahu kalau Kain itu orang yang dulunya usia 17 tahun gitu, tapi kan nyatanya enggak gitu. Jadi ya kayak nggak masuk akal aja gitu Millie sama Nina bisa suka sama si Kain bocah 10 tahun kayak gitu. Aneh gitu ngelihatnya. Keempat, ya banyak banget plot hole-nya. Kalau gue sebutin semua bakal kebanyakan, jadi gue sebutin satu aja. Kehidupan politik bangsawannya terlalu adem. Itu plot hole. Karena dimana ada bangsawan pasti ada politik. Apalagi politik bangsawan kayak gini yang pasti gitu kan banyak main kotornya. Dan di sini itu terlalu adem banget. Di Tensei Kizoku politik bangsawannya tuh adem banget. Bahkan sekelas Beast Tamer aja gitu kan, yang anime nyampai juga gitu, itu tetap ada gitu kan politik bangsawan yang kotornya. Makanya ya aneh banget gitu kalau gua ngeliat Tensei Kizoku yang adem banget gitu kan. Kecuali ya kalau bapaknya Ken itu Markius atau Duke, oke lah gitu kan dikasih adem. Lah ini gitu kan ngeliat bocah naik pangkat jadi baron, aneh banget. Lu yang biasa nonton anime dengan tema begini pasti tahu gitu kan, tiap MC naik pangkat, tiap MC naik status kebangsawanan pasti ada aja gitu loh yang gak suka dan nyari ribut gitu. Dan emang seharusnya begitu gitu, apalagi ya yang naik pangkat, yang naik status itu bocah gitu kan. Bukan masalah si Kain bisa ngebunuh Orc dan nyamatin PW sama Silk, tapi tanggung jawabnya gitu kan sebagai seorang bangsawan yang baik dan kompeten itu pasti mikir secara kritis. Apakah Kain itu bisa dikasih tanggung jawab begitu? Apakah tanggung jawab kayak gitu nggak terlalu gede buat bocah kayak Kain? Harusnya kan ada gitu lah pikiran-pikiran begitu di antara para bangsawan itu. Ya ada sih gitu kan politik kotornya, karena ya raja kan pengen ngikat Kain ke kerajaan. Jadi ya gimana caranya si Kain itu tetap berpihak ke kerajaan, makanya statusnya dinaikin jadi baron dan terus ya ditunangin lah sama si Teles dan juga Silk. Tapi kenapa rencana si raja terlalu mulus? Nggak ada tantangannya sama sekali, nggak ada tentangan dari rakyatnya. Kenapa gitu loh? Contoh simpelnya gini deh, besok lu dengar bakal ada bocah usia 10 tahun yang bakal jadi DPR. Masuk akal nggak? Kagak kan? Ya sama aja pikirannya kayak gitu. Bocah 10 tahun jadi bangsawan dikasih tanggung jawab kayak gitu, ya kagak masuk akal. Ya itu gitu kan, itu baru satu plot hole dan masih banyak lagi plot hole yang dia berhubungan sama kehidupan bangsawan, yang kehidupan politik dan juga perdagangan gitu. Dan terakhir, anime ini anime santai, jadi lu yang nonton gak perlu pakai logik dunia nyata. Yang gue bilang tadi, masukin kuping kanan, keluarin kuping kiri aja udahlah gitu loh. Itu logik dunia nyata, dan lu nonton anime ini gue tahu buat nyantai, jadi lu gak perlu mikirin soal logik dunia nyata.
Dan ya kalau lu nonton buat nyantai, buang logik dunia nyata. Tapi kalau lu nyari yang serius, ya ini bukan tontonan buat lo. Dan kenapa dari tadi gue bilang kalau anime ini gak logik, aneh dan lain-lain gitu ya. Ya gue nyoba seobjektif mungkin. Karena ya kalau gue bilang subjektif, ya gue tinggal bilang aja anime ini bagus banget kok kalau lu mau nyantai gitu kan. Dan ya lu nontonnya buang aja gitu, logik dunia nyata lu udah sesimpel itu gitu loh. Kalau gue bilang secara subjektif, tapi kan gue bilangnya secara objektif, yang dimana ya gue harus jelasin dong pandangan buat yang nonton anime secara nyantai sama yang nonton anime pakai logik dan nontonnya secara serius, biar ya objektif gitu. Oke, paham kan? Ya intinya sih apa yang gue sampein ini objektif aja buat yang nonton secara serius sama yang buat nonton secara nyantai. Dan oke lah, mungkin cukup sampai di sini buat review kali ini. Gimana menurut lo nih, Cok? Coba tulis jawaban lo di kolom komentar. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, request, atau bacotan gak penting lo pada, lo bisa tulis juga di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama bacotan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike gue. Gak masalah, lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.